Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adrian dari kelompok 6 kelas 23 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pergaulan dan juga persahabatan bersama rekan saya Muhammad Esa Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Septian. Saya dari kelompok 6 dan saya dari kelas akuntansi 2A3. Nah, yang pertama itu pergaulan dan juga persahabatan. Pergaulan dan juga persahabatan itu merupakan suatu dorongan alamiah diri manusia sebagai makhluk sosial bagi kaum muda dan berlawanan jenis. Pergaulan dan persahabatan menjadi sesuatu yang lebih khas karena memiliki daya pikat tersendiri yang kalau tidak dijaga dengan baik dapat merusak diri kita sendiri. Yang kedua itu ada makna pergaulan dan juga persahabatan. Nah, sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan, membuka sekat pemisah, menetralisir berbagai perbedaan, mempertemukan hal-hal yang kurang serasi, menciptakan suatu keharmonisan, dan juga membuat yang satu merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari yang lain. Selanjutnya itu ada membangun hubungan pergaulan dan juga persahabatan. Nah, agar hubungan dengan teman atau sahabat terpelihara dengan baik, perlu juga pemahaman yang tepat mengenai sikap dan perilaku yang diperlakukan terus-menerus untuk melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Untuk membina hubungan dengan teman atau sahabat agar menjadi hubungan yang tetap langgeng. Selanjutnya itu ada etika dalam pergaulan. Nah, etika dalam pergaulan itu salah satunya sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi atau keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan juga lain-lain. Berikut ada beberapa etika komunikasi antar manusia. Yang pertama itu ada jujur tidak berbohong. Itu seperti tidak melebih-lebihkan perkataan dan juga berbicara apa adanya supaya untuk menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Keinginan untuk jujur itu menyebabkan selalu dapat dipercayai dalam tindakan, ucapan, dan aksi nyata setiap harinya. Yang kedua itu ada bersikap dewasa. Itu berarti mampu mempertimbangkan berbagai pilihan yang ada dari segi manfaatnya yang berdampak buruk atau negatif. Tanda seseorang telah bersikap dewasa itu salah satunya adalah mendahulukan berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga itu ada berlapang dada. Nah, berlapang dada itu istilahnya seperti yang digunakan untuk menunjukkan sikap terbuka, sikap menampung berbagai informasi, nasihat, dan juga sikap tidak mudah tersinggung atau berperasaan. Yang keempat itu tidak mudah emosional, seperti lebih sabar dalam menghadapi masalah apapun itu dan juga harus lebih ikhlas. Dan yang terakhir itu ada berbahasa yang baik dan sopan, seperti kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dengan tujuan menghormati satu sama lain. Bahasa yang sopan itu juga tidak menyinggung perasaan orang lain dan juga orang-orang di sekitar kita. Hambatan dalam pergaulan yaitu terdiri dari 6. Yang pertama ada terlalu mementingkan diri sendiri. Maksud dari terlalu mementingkan diri sendiri dalam hambatan pergaulan yaitu seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri sehingga dia tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, atau bisa kita sebut sebagai orang yang egois. Dan biasanya orang yang egois memiliki pandangan bahwa satu-satunya tujuan hidupnya adalah mewujudkan ambisi pribadinya, sehingga dia tidak memiliki keinginan untuk menolong sesama. Dan itu akan mempersulit dalam pergaulan dan pertemanan. Dan yang kedua ada terlalu banyak menilai orang lain, yaitu kita terlalu banyak menilai atau berpikiran buruk
mengenai seseorang sehingga membuat kita kesulitan untuk berpikiran positif terhadap orang lain, dan akhirnya akan membuat kita kesulitan dalam bergaul dan berteman karena kita akan kurang percaya terhadap teman kita. Dan yang ketiga ada terpenjara dalam pemahaman yang sempit. Maksud dari terpenjara oleh pemahaman yang sempit yaitu artinya kita berpikiran bahwa kita tidak memerlukan orang lain dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa kita tidak perlu bergaul atau berteman. Kita terlalu asik, atau bisa kita bilang bahwa kita terpenjara oleh kenyamanan dan kenikmatan dalam kesendirian, sehingga tidak peduli terhadap sekitar. Dan yang keempat ada masalah kejiwaan yang umum. Masalah kejiwaan yang umum yang dimaksud di sini adalah seperti trauma, seperti pengalaman dalam berteman dan bergaul. Misalnya seseorang yang memiliki pengalaman buruk dalam berteman seperti ketika dia dibully dalam berteman dan bergaul, atau mungkin sering dicaci maki dan sebagainya. Yang kelima, memiliki kepribadian yang tertutup atau introvert. Kepribadian introvert cenderung menyukai kondisi yang tenang, senang menyendiri, reflektif terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru, sehingga seseorang yang introvert memiliki kesulitan dalam bergaul karena mereka lebih nyaman dalam melakukan segala sesuatu sendirian. Dan yang keenam, adanya rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri dalam pergaulan biasanya disebabkan oleh penampilan, sehingga agar kita dapat percaya diri, kita harus memperbaiki penampilan kita. Penampilan yang dapat membuat kita percaya diri adalah penampilan yang membuat kita nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Seksualitas dan pergaulan. Seksualitas adalah suatu cara kita untuk mengalami dan menghayati diri sendiri dalam berhubungan dengan sesama dan dunia. Seksualitas yang berkaitan dengan dorongan insting merupakan kemampuan dan juga dorongan untuk mengadakan hubungan kelamin. Seksualitas yang hanya dikatakan dengan fisik genital semata merupakan pemahaman sempit mengenai seksualitas. Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu seksualitas dari dimensi biologis dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis kaitannya erat dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologi atau kognisi, emosi, motivasi, dan perilaku terhadap seksualitas itu sendiri. Lalu seksualitas dari dimensi sosial. Seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Beberapa dampak yang buruk dari perilaku hubungan seksual yang tidak baik adalah 1. Kehamilan yang tidak diinginkan, 2. Aborsi yang tidak aman, 3. Infeksi menular seksual atau biasa disebut penyakit HIV. Beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual. 1. Pengaruh orang tua. Kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual. Dan selanjutnya adalah pengaruh teman sebaya. Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.